Shalom, jumpa lagi dengan Baruk TV. Video kali ini berjudul Mengapa Hanya Yesus dan Mengapa Harus Yesus. Pernyataan atau pertanyaan mengapa hanya Yesus dan mengapa harus Yesus ini melanjutkan pembahasan tentang pelayanannya dalam menjalankan fungsi sebagai imam atau imam besar. Dalam video-video sebelumnya telah dibahas tentang kelayakan Yesus dalam menjabat sebagai imam besar serta kedahsyatan pelayanannya saat mempersembahkan kurban, di mana ia menjadi imam besar berdasarkan ketentuan Melkisedek dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban yang membuat tirai pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Hal luar biasa yang tidak dapat dilakukan oleh satu oknum manapun. Apa yang membuat hanya Yesus yang dapat melakukan hal tersebut? Jawabannya ada pada kandungan nilai atau bobot yang dimilikinya yang tidak akan pernah dijumpai dalam makhluk lainnya. Untuk melihat kualitas yang dimiliki oleh Yesus, terlebih dahulu kita membandingkannya dengan nilai atau bobot yang ada pada manusia. Manusia diciptakan dengan cara dibentuk dari debu tanah dan penghembusan nafas Allah ke dalam hidupnya sehingga menjadi makhluk hidup. Tiupan nafas Allah ke dalam manusia ini membuatnya memiliki nilai atau bobot jauh lebih tinggi dari semua ciptaan Allah. Manusia dengan nilai yang dimilikinya itu diberi kepercayaan menempati Eden untuk mengelola taman tersebut. Manusia tidak dapat melanjutkan mandat mulia tersebut oleh karena tergiur informasi palsu iblis, sehingga memilih tidak menaati pesan Allah lalu diusir keluar dari Eden. Terusir keluarnya manusia dari Eden menandai adanya ketidaklayakan manusia tersebut. Ketidaklayakan manusia untuk mendiami dan mengelola Taman Eden menunjukkan bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang bernilai tinggi. Nilai apakah yang hilang tersebut? Untuk mengetahuinya, mari kita lihat proses saat manusia itu diciptakan yang direkam dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 berikut. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kemudian dalam pasal 2 ayatnya yang ke-7 diberitahukan bahwa ketika itulah Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembus nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dari ketiga ayat ini ada informasi penting tentang nilai tinggi yang dimiliki oleh manusia, meliputi 3 hal, yakni: pertama, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di sini, nilai yang dimiliki oleh manusia adalah adanya gambar dan rupa Allah dalam dirinya. Keterangan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ini hanya terdapat dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 26 sampai 27, di mana penerimanya hanyalah manusia. Jika dibandingkan dengan iblis atau Lucifer, makhluk roh yang diciptakan Allah hanya memiliki gambar dari kesempurnaan, penuh hikmat dan maha indah, sebagaimana yang dituliskan dalam kitab Yeskiel pasal 28 ayat 12. Lucifer memang diciptakan dengan gambar kesempurnaan. Ia memiliki nilai jauh di atas ciptaan lainnya yang dipandang oleh Tuhan sendiri baik adanya. Kejadian 1 ayat 10, 12, 18, 21 dan 25. Atau sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Adapun gambar kesempurnaan yang dimiliki oleh Lucifer adalah pada levelnya sebagai ciptaan,
yang tentu saja tidak sama dengan gambar Allah sebagai Sang Pencipta. Ini berbeda dengan manusia yang diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Allah, Sang Pencipta. Jadi level gambar dan rupa Allah yang dimiliki oleh manusia jauh lebih tinggi daripada gambar kesempurnaan pada Lucifer. Ditambah lagi, penciptaan Lucifer hanya diberikan unsur gambar kesempurnaan, penuh hikmat dan maha indah, sedangkan manusia diberikan unsur gambar dan juga adanya rupa Allah. Kedua, nilai lain yang dimiliki oleh manusia adalah penggabungan debu tanah dengan tiupan nafas Allah, sehingga menjadi makhluk hidup. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 19 disebutkan bahwa binatang hutan dan burung di udara juga dibentuk dari tanah, tetapi tidak diberikan nafas hidup yang dari Allah. Jadi binatang hutan dan burung di udara adalah makhluk tubuh tanpa roh. Lucifer adalah malaikat yang memberontak kepada Allah. Yesaya 14 ayat 13-14. Jadi ia sama dengan malaikat-malaikat lainnya yang merupakan makhluk roh tanpa tubuh. Manusia memiliki kedua-duanya, yakni roh dan tubuh. Jadi manusia adalah makhluk roh yang memiliki tubuh. Nafas hidup yang ditiupkan oleh Allah ke dalam debu tanah dikenal dengan roh manusia itu sendiri. Zakaria 12 ayat 1. Jadi manusia merupakan makhluk roh yang mendiami tubuh. Ketiga, nilai lain yang dimiliki oleh manusia terletak pada keunikan proses penciptaan manusia itu sendiri. Saat menciptakan manusia, Allah mengambil debu tanah, mengerjakan pembentukannya, lalu mengambil rohnya sendiri untuk menaruhnya ke dalam debu tanah yang telah terbentuk tersebut. Jadi proses terjadinya manusia berasal dari material debu tanah yang sudah diciptakan Tuhan sebelumnya, dipadukan dengan pengambilan sesuatu dari dalam diri Allah yang menjadikan manusia itu makhluk hidup. Jika dilihat dari proses penciptaannya, maka manusia adalah makhluk hidup yang dibentuk dari material ciptaan, sekaligus lahir dari pencipta sendiri. Injil Lukas pasal 3 ayat 23-38 memperkenalkan Yesus dalam kemanusiaannya memiliki silsilah yang pada akhirnya disebut sebagai anak Adam, anak Allah. Jadi Adam melahirkan Set melalui proses persetubuhan dan pelepasan sperma ke dalam kandungan Hawa. Allah melahirkan Adam dengan cara mengerjakan pembentukan debu tanah dan pemberian nafas hidupnya. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28-29, Paulus membenarkan pernyataan pujangga-pujangga Athena bahwa manusia juga merupakan keturunan Allah. Sebagian besar teolog menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan anak-anak Allah dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 2 adalah keturunan Set yang merupakan pengganti Habel, di mana kurban persembahannya diterima oleh Allah. Adapun hidup yang dimiliki oleh manusia adalah sama seperti yang terdapat dalam diri Allah. Ini dikarenakan roh manusia berasal dari Allah sendiri, yakni tiupan nafasnya. Oleh karena Allah itu kekal, maka manusia yang dilahirkannya juga adalah kekal. Keunggulan manusia dari binatang hutan, burung-burung di udara, dan iblis serta malaikat-malaikat, baik yang telah jatuh maupun yang masih tetap melayani Allah, adalah manusia memiliki tubuh yang juga dimiliki oleh binatang-binatang hutan dan burung-burung di udara, namun tidak dimiliki Lucifer dan malaikat-malaikat. Manusia memiliki roh yang juga dimiliki oleh Lucifer dan malaikat-malaikat, namun tidak dimiliki oleh binatang-binatang hutan dan burung-burung di udara. Manusia memiliki kedua-duanya, yakni tubuh dan roh, sedangkan binatang hutan dan burung-burung di udara serta Lucifer hanya memiliki salah satunya.
Mari kita lihat perbandingan berikut ini tanpa menyertakan malaikat-malaikat untuk tujuan spesifikasi pembahasan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa manusia memiliki nilai yang lebih tinggi. Adapun perbandingan yang ditunjukkan belum sepenuhnya benar. Kesalahan dalam perbandingan ini adalah pada kolom nilai untuk Lucifer yang bukan lagi merupakan gambar kesempurnaan, melainkan gambar kesempurnaan yang telah. Penyebab dan proses kerusakan gambar kesempurnaan Lucifer ditulis dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 15 dan Yeskiel pasal 28 ayat 15 sampai 19 sebagai berikut. Merencanakan pemberontakan terhadap Tuhan, tidak mau lagi melayani Tuhan, menginginkan posisi sama dengan yang maha tinggi, tidak mau lagi dibawahi oleh Allah, mendirikan tahta atau kepemerintahan sendiri, curang, penuh kekerasan, berbuat dosa, sombong karena kecantikan atau keindahannya, mengabaikan atau memusnahkan hikmat demi semarak. Kerusakan gambar kesempurnaan Lucifer dapat dilihat dari akibat dan tanda yang sedang dan akan dialaminya sebagai berikut. Diturunkan ke dunia orang mati, terlempar jauh dari kubur, tercampak, terinjak-injak, semarak hilang atau musnah, dilempar ke bumi, dinyalakan api kemusnahan, menjadi abu, binasa selamanya. Binasa atau musnah yang dimaksud bukanlah dalam pengertian lenyap, tetapi berada dalam siksaan penderitaan selama-lamanya tanpa titik akhir. Manusia memiliki nilai yang jauh lebih tinggi. Jika diurutkan akan menjadi seperti berikut: Allah, manusia, iblis. Manusia berada di atas iblis. Inilah perbandingan pada awalnya ketika manusia itu masih berada di Eden. Perbandingan nilai ini masih mengalami perubahan. Ini disebabkan karena manusia juga mengalami kegagalan dalam mempertahankan gambar dan rupa Allah yang dimilikinya. Sebelumnya, dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 25 diberitahukan bahwa manusia ditempatkan di Taman Eden dengan segala fasilitas tersedia di dalamnya, termasuk pohon kehidupan serta pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Penempatan manusia di Eden disertai mandat untuk mengusahakan dan memelihara taman tersebut. Manusia diberikan kebebasan untuk menikmati semua yang ada dalam taman, serta sebuah pengecualian untuk tidak makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, serta peringatan akibat yang akan terjadi jika melanggar batasan tersebut. Proses kegagalan manusia ditulis dalam kitab Kejadian pasal 3. Iblis atau Lucifer yang dipersonifikasikan sebagai ular datang kepada manusia dengan kecurangan sebagai berikut. Memulai percakapan dengan satu pertanyaan atau pernyataan. Menggunakan pertanyaan untuk menggiring kepada pembahasan tentang larangan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Menanam keraguan di dalam hati manusia terhadap akibat melanggar batasan Allah. Bahwasannya, jika manusia memakan buah itu, tidak akan mati, melainkan akan sama seperti Allah. Menanam kecurigaan di dalam hati manusia terhadap Allah yang mencegah manusia untuk menjadi sama sepertinya.
menanam keinginan dalam hati manusia untuk menjadi sama dengan Allah. Menanam keinginan dalam hati manusia untuk melanggar batasan dari Allah. Mengubah cara pandang manusia terhadap buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, dari menyebabkan kematian menjadi memberi pengertian. Setelah manusia memakan dan memberikan kepada suaminya, maka akibat dari melanggar batasan yang diberikan oleh Allah benar-benar terjadi kepada mereka. Kematian atau maut telah masuk ke dalam diri mereka. Sebelumnya manusia sama dengan Allah, hidup dalam kekekalan. Kini manusia terbatasi oleh usia. Kemuliaan gambar dan rupa Allah dalam debu tanah berpadu dengan nafas hidup dari Allah telah hilang. Roma 3 ayat 23. Seketika manusia menyadari bahwa mereka telanjang. Hal tersebut menunjukkan bahwa gambar dan rupa Allah dalam diri manusia telah rusak. Dalam perbandingan yang ditunjukkan pada layar, meskipun gambar dan rupa Allah dalam diri manusia rusak dan telah kehilangan kemuliaan Allah, posisi manusia masih lebih tinggi dari Lucifer, karena iblis itu juga telah kehilangan gambar kesempurnaan. Hal ini belum sepenuhnya benar, mengingat peristiwa kejatuhan di Taman Eden tersebut. Manusia tidak hanya kehilangan kemuliaan Allah, tetapi juga iblis telah merebut posisi manusia yang ada di atasnya. Perebutan itu terjadi saat manusia menuruti ucapan ular daripada perkataan Allah. Iblis tentu saja mendapat posisi tersebut dengan kecurangan atau tindakan pencurian. Lucifer telah membuat manusia menuruti keinginannya, di mana seharusnya manusia tidak perlu menurutinya, karena memang ia berada pada posisi di atas iblis. Manusia hanya perlu mendengarkan Tuhan yang berada di atasnya. Ketika iblis berhasil membuat manusia menuruti perkataannya, maka pada saat itulah iblis merebut posisi tersebut. Urutan yang terjadi adalah Allah, Lucifer, manusia. Jadi manusia berada di bawah iblis. Hal yang lebih memprihatinkan adalah manusia telah kehilangan hidup. Hidup yang dimaksud adalah kehidupan kekal. Adapun hidup yang dimiliki manusia setelah jatuh dalam dosa hanyalah kehidupan fana atau pendek. Ini dapat dilihat pada batasan usia yang dimilikinya. Setelah meninggal, manusia berada di suatu tempat. Jika saatnya tiba nanti, manusia akan dihakimi lalu dibuang ke dalam neraka, yakni suatu tempat bersama iblis. Baik manusia maupun iblis akan mengalami siksaan penderitaan tanpa titik akhir. Inilah yang dimaksud dengan kebinasaan. Oleh karena manusia dan iblis merupakan makhluk roh yang tidak dapat dihilangkan atau dilenyapkan, maka kebinasaannya adalah siksaan penderitaan tanpa batas waktu. Allah menciptakan baik Lucifer maupun manusia dengan rancangan dan tujuan yang sangat baik adanya, di mana keduanya dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan maksud awal mengapa keduanya diciptakan. Kenyataan tragis dialami oleh baik Lucifer maupun manusia adalah kebinasaan kekal. Perbedaan antara Lucifer dan manusia setelah melanggar ketetapan Allah adalah Lucifer tidak dipulihkan oleh karena ia merancangkan pelanggaran dengan penuh kesadaran dan menjalankan ambisinya yang tak terampunkan. Sedangkan manusia masih mendapat kesempatan untuk dipulihkan karena kejatuhannya bukan atas niat awal dari dirinya sendiri, melainkan karena digoda oleh iblis. Penebusan yang dimaksud adalah memberikan kembali kehidupan kekal yang telah hilang dari manusia saat ia memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat.
Untuk dapat memberikan kehidupan kekal itu, si pemberi haruslah oknum yang memenuhi hal-hal berikut ini. Memiliki nilai yang sama dengan manusia dengan gambar dan rupa Allah. Ini hanya dapat dipenuhi oleh Yesus, karena ia bukan sekedar gambar dan rupa Allah, tetapi Allah sendiri. Jadi nilai yang dimiliki oleh Yesus bukan hanya sekedar sama dengan manusia, melainkan jauh lebih tinggi. Memiliki natur yang sama seperti manusia, yakni memiliki tubuh dan roh. Ini pun dapat dipenuhi oleh Yesus dengan cara berinkarnasi menjadi manusia. Memiliki hidup kekal itu secara berlimpah dan cukup untuk manusia dan bagi dirinya sendiri. Hal ini hanya dapat dipenuhi oleh Yesus. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, ia berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Hidup di sini, dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata zoe, yang dibedakan dari kata bios. Bios artinya kehidupan jasmani atau kehidupan sehari-hari. Zoe artinya kehidupan rohani dan yang kekal. Secara sederhana ditegaskan bahwa Yesus adalah Zoe. Ini berarti tidak ada satupun oknum lain yang memiliki hidup kekal atau Zoe untuk diberikan kepada manusia selain oleh Dia. Sanggup menjalani hidup dengan memilih lebih menaati Allah daripada mendengarkan godaan iblis. Penebus harus dapat mengalahkan penyebab mengapa manusia kehilangan hidup kekal itu. Jika penebus hanya memiliki hidup kekal, namun gagal taat kepada Allah dan memilih mendengarkan suara iblis, maka ia bukan hanya tidak dapat menembus manusia, tetapi juga kehilangan hidup kekal untuk dirinya sendiri. Artinya, penebus gagal ini juga bernasib akan mengalami siksaan penderitaan selama-lamanya bersama iblis dan manusia. Hal ini juga hanya dapat dipenuhi oleh Yesus. Sanggup menjadi pengganti manusia untuk menanggung akibat ketidaktaatan kepada Allah. Penebus adalah seorang yang tidak berdosa. Jika penebus itu sendiri seorang berdosa, maka ia hanya akan menanggung akibat ketidaktaatannya sendiri. Ia tidak dapat menjadi pengganti manusia lainnya. Ini hanya dapat dipenuhi oleh Yesus, karena hanya Dia yang tidak pernah berbuat dosa. Jadi Ia dapat menjadi penanggung akibat ketidaktaatan manusia. Oleh karena hanya Yesus yang dapat melakukan penebusan terhadap manusia, maka tidak ada cara lain lagi yang dapat ditempuh selain Ia harus bersedia mengerjakannya juga. Jadi hanya Yesus dan harus Yesuslah yang dapat menjawab hal-hal tersebut. Pertanyaan, apakah Yesus melakukannya? Jawabannya adalah ya, Ia telah melakukannya dengan cemerlang. Ia telah datang dengan nilai yang jauh lebih tinggi dari manusia. Ia telah menjalani proses inkarnasi, lalu menjadi manusia yang juga memiliki tubuh dan roh. Ia memiliki hidup kekal atau Zoe, lalu memberikannya kepada manusia. Ia menjalani hidup yang rendah hati dan taat hingga puncaknya mati disalibkan dan tidak mendengarkan godaan iblis sedikit pun. Ia telah disalib dan mati untuk menanggung akibat pemberontakan manusia. Jika manusia mengalami kerusakan gambar dan rupa Allah oleh karena tidak percaya kepada perkataan Allah tentang konsekuensi memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, maka manusia dapat mengalami pemulihan gambar dan rupa Allah dengan percaya kepada Yesus serta hidup di dalam Dia. Jika manusia kehilangan kehidupan kekal oleh karena tidak percaya akan perkataan Allah tentang konsekuensi memakan buah, maka kesempatan untuk mendapatnya kembali adalah dengan cara menerima pemberian hidup kekal dari Yesus Kristus
melalui tindakan percaya kepadanya. Setelah percaya dan beroleh penebusan darinya, maka nilai manusia dikembalikan menjadi gambar dan rupa Allah yang dipulihkan. Pengembalian nilai ini tidak terjadi kepada seluruh manusia. Pengembalian nilai manusia dengan gambar dan rupa Allah yang dipulihkan hanya dialami oleh mereka yang percaya kepada Yesus. Sedangkan bagi yang tidak percaya, tetap dalam nilai gambar dan rupa Allah yang rusak. Setelah gambar dan rupa Allah yang rusak dipulihkan, maka posisi manusia akan berubah menjadi Allah manusia bagi mereka yang percaya kepada Yesus, Lucifer manusia bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Posisi ini sangat menentukan nasib kekal. Bagi manusia yang telah percaya kepada Yesus, yang telah mendapatkan kembali kehidupan kekal atau Zoe, akan selalu bersama dengan Allah dalam keabadian. Sedangkan manusia yang tidak percaya kepada Yesus, yang tidak memiliki hidup kekal atau hanya memiliki hidup sementara atau bios, akan bersama dengan Lucifer dalam siksaan penderitaan abadi. Setelah Yesus melakukan penebusan, tindakan percaya kepadanya atau tidak merupakan penentu atas kepemilikan hidup kekal atau Zoe tersebut, serta nasib abadi yang dimilikinya. Tindakan percaya kepada Yesus merupakan cara agar menerima penggantian Yesus atas diri terhadap penanggungan akibat ketidaktaatan kepada Allah. Ketidakpercayaan terhadap Yesus berarti menolak penggantiannya dan memilih menjalani sendiri akibat ketidaktaatan tersebut. Jadi, keuntungan percaya kepada Yesus adalah mendapatkan kembali nilai sebagai makhluk dengan gambar dan rupa Allah, mendapatkan kembali hidup yang kekal atau Zoe, terluput dari menanggung akibat ketidaktaatan kepada Allah karena telah digantikan olehnya. Sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi dengan pembahasan lainnya dalam video berikutnya. Terima kasih banyak bagi semua yang telah mensubscribe channel ini. Bagi yang ingin mendapatkan notifikasi video terbaru, silakan menekan fitur lonceng yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.